Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabilillah, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, dulu sebelum adanya segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Allah ada tanpa permulaan, dan Allah telah menciptakan semua ini untuk manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, kemudian Allah menciptakan para jin dan para malaikat. Kemudian berikutnya Allah menciptakan Adam alaihi salam, yaitu seorang manusia pertama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah Adam diciptakan, malaikat berkata, "Ya Allah, mengapa Engkau ciptakan manusia yang nantinya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi?" Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Saya lebih tahu daripada kalian." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam. Di antaranya adalah ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan tentang nama-nama benda dan fungsinya. Malaikat tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, malaikat ditanya oleh Allah, "Malaikat, coba engkau jelaskan apa nama-nama benda ini dan apa fungsinya?" Malaikat pun tidak tahu dan mengatakan, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim." Yang artinya, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami kecuali yang telah Engkau berikan tahu kepada kami." Para pemirsa yang budiman, setelah itu Allah meminta Adam untuk menjelaskan benda-benda tersebut, menjelaskan nama-namanya dan fungsinya. Setelah dijelaskan oleh Adam, "Oh, benda ini untuk ini untuk ini namanya ini, gunanya seperti ini, gunanya untuk ini." Maka Allah menegaskan, "Bukankah aku lebih tahu daripada kalian?" Malaikat tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu karena Adam alaihi salam telah diberi ilmu pengetahuan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan para jin diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Sujud dalam hal ini adalah hormat, bukan sujud seperti kita sholat, bukan. Hormat, menundukkan kepala. Dan
menghormati Adam. Akan tetapi dari bangsa jin ini ada yang tidak mau untuk hormat kepada Adam. Sehingga jin yang tidak mau hormat ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi setan atau iblis laknatullah. Setelah setan ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan berjanji kepada Allah untuk menjerumuskan Adam dan anak cucu Adam. Maka setan berupaya sedemikian rupa dan selalu menggoda Adam dan Hawa. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, janganlah engkau dekati pohon ini," yaitu pohon tersebut terkenal dengan pohon khuldi. Nama khuldi ini adalah nama pemberian dari setan. Ketika Allah melarang untuk mendekati buah khuldi ini, Nabi Adam tentu mengiyakannya. "Iya ya Allah, saya tidak akan mendekatinya dan tidak akan memakannya." Tentunya seperti itu. Akan tetapi setan selalu menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon tersebut dan menggoda Adam sehingga Adam pun terpedaya oleh bujuk rayu setan. Setan mengatakan, "Wahai Adam, mengapa Allah melarang kamu makan buah khuldi itu, buah pohon ini? Kenapa? Itu karena agar kamu tidak kekal di surga. Kalau kamu makan buah khuldi ini, ya, kamu akan kekal di surga. Kalau kamu tidak makan, maka kamu akan dikeluarkan dari surga." Itulah bujuk rayu setan. Karena begitu nikmatnya surga, tidak ada orang yang tidak ingin tinggal abadi di sana. Maka Adam pun terbujuk oleh setan ini. Akhirnya Adam pun memakannya, begitu juga Hawa. Ketika Adam dan Hawa makan, maka pakaian yang terbuat dari sutra yang dikenakannya tanggal begitu saja, terlepas sampai Adam dan Hawa malu sehingga mengambil daun-daun pepohonan yang ada di surga untuk menutupi kemaluannya. Akhirnya Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Ketika Adam dikeluarkan dari surga, Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menerima taubatnya, dan Allah memberikan petunjuk kepada Adam. Jikalau Adam, Hawa dan anak cucunya ini berpegang teguh kepada petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka Adam, Hawa dan anak cucunya akan bisa kembali ke surga. Oleh karena itulah Allah menurunkan kitab-kitab sucinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah tahu bahwa kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang ketiga, yakni kita meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul yang dikehendakinya. Dia turunkan
dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang terang. Kitab-kitab tersebut adalah kalamullah atau firman atau perkataan Allah, bukan makhluk. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kitab-kitab itu adalah yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum isi kandungan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul tersebut, isi kandungannya adalah yang pertama, seruan kepada manusia untuk mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Jadi menyeru atau mengajak seluruh manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peraturan baik dan buruk dalam kehidupan manusia, karena Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk umat manusia. Maka Allah turunkan petunjuk kepada seluruh manusia. Yang ketiga, yaitu keterangan tentang riwayat atau peristiwa masa lalu. Hal ini adalah untuk pelajaran untuk umat-umat sesudahnya. Contoh, yaitu peristiwa Raja Fir'aun, raja yang zalim, raja yang berbuat aniaya, baik terhadap dirinya sendiri, zalim kepada Allah, juga zalim kepada rakyatnya. Fir'aun sampai mengaku menjadi Tuhan karena jarang sakit, selalu sehat. Fir'aun membunuh setiap orang yang dia kehendaki untuk dibunuh karena orang tersebut telah menentangnya. Setiap orang yang menentangnya, dia ingin membunuhnya. Banyak sudah manusia yang jadi korban. Bahkan Fir'aun karena ketakutan ada yang menyainginya, maka setiap bayi laki-laki yang lahir dia bunuh. Sudah ribuan bayi yang dia bunuh. Masya Allah, itulah kerusakan moral Fir'aun la'anahullah. Oleh karena itu, Fir'aun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah dengan perantara ditenggelamkan di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kemudian jasad Fir'aun, tubuhnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini bisa kita lihat di museumnya. Ini adalah sebagai pelajaran buat kita umat manusia. Jangan sampai ada manusia yang mengaku menjadi Tuhan. Jangan sampai ada manusia yang zalim, yang berbuat aniaya, baik kepada dirinya sendiri, kepada Tuhannya, maupun kepada manusia dan kepada alam semesta. Sebagai pelajaran untuk kita. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah mengandung berbagai peringatan. Dalam kitab suci itu mengandung berbagai macam peringatan untuk manusia. Karena manusia adalah sifatnya pelupa. Al-insanu mahallul khoto' wan nisyan. Yang artinya manusia adalah tempatnya lupa dan kesalahan. Tempatnya kesalahan dan lupa.
Oleh karena itu Allah selalu mengingatkannya. Untuk itu, yuk kita mari-mari bersama untuk membaca Al-Quran, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bahagia di dunia, selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat selama-lamanya. Para pemirsa, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.